Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budian. Apa kabar kelas 10 UTKP? Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pada pagi hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Kita bahas satu persatu tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian teknologi perkantoran yaitu berasal dari kata logi yang artinya ilmu dan teknologi yang artinya suatu ilmu yang mempelajari tentang teknik. Teknologi perkantoran adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang teknik pengoperasian mesin-mesin dan peralatan kantor. Manfaat terhadap hasil kerja adalah 1. Meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor. 2. Mempertinggi jumlah hasil pekerjaan. 3. Memenuhi standar mutu tertentu. 4. Memperoleh keseragaman bentuk, ukuran, dan jenis hasil kerja pekerjaan kantor. Dampak negatif perkembangan teknologi perkantoran. 1. Mengurangi penggunaan tenaga kerja dan berakibat menambah pengangguran. 2. Kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu. 3. Menimbulkan rasa ketergantungan kepada mesin yang sulit yang akan menimbulkan pemborosan. 4. Dapat menimbulkan suara gaduh sehingga mengganggu pegawai lainnya. 5. Penggunaan mesin tertentu dapat memerlukan sarana penunjang lainnya yang memerlukan biaya. Yang B. Pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi adalah penggunaan mesin untuk menjalankan tugas fisik yang biasa dilakukan oleh manusia. Otomatisasi kantor atau office automation atau OE adalah semua sistem elektronik formal dan informal terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Pengguna otomatisasi kantor itu digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor. Pada dasarnya ada 4 kategori pemakai OA, yaitu 1. Manajer, 2. Profesional, 3. Sekretaris, dan 4. Clerical employee atau pegawai administrasi. Istilah knowledge worker diterapkan pada manajer dan profesional, yaitu orang yang memberikan sumbangan pengetahuannya terhadap aktivitas perusahaan. Tujuan otomatisasi kantor untuk meningkatkan produktivitas. Bila diterapkan sebagai alat pemecah masalah, otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antar manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik selagi mereka memecahkan masalah. Peningkatan komunikasi ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Jenis-jenis aplikasi otomatisasi kantor ada 11, yaitu word processing, 2. Electronic mail, 3. voicemail, 4. Electronic calendaring, 5. Audio conference, 6. Video conference, 7. Computer conference, 8. Facsimile transmission, 9. Video text, 10. Image storage and retrieval, 11. Desktop publishing. Untuk penjelasan mengenai jenis-jenis aplikasi otomatisasi kantor ini dapat kalian baca sendiri di LKS kalian halaman 12. Ini adalah contoh word processing. Word processing adalah penggunaan peralatan elektronik yang otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen pengolah kata. Dokumen yang dibuat dengan cara diketik kemudian dicetak. Yang kedua, electronic mail atau email. Email adalah penggunaan jaringan internet komputer untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat peralatan penyimpanan. Misalnya, aplikasinya yaitu Yahoo Mail, Gmail, dan Tumblr. Yang ketiga, voicemail. Voicemail adalah sarana yang disediakan oleh penyedia layanan telepon kepada pelanggan untuk dapat meninggalkan pesan dalam sebuah mailbox apabila telepon yang dituju tidak dapat dihubungi.
Mailbox yang berisi pesan-pesan ini dapat dipanggil oleh pemilik telepon untuk mendengarkan pesan-pesan yang diterima dan telah tersimpan di dalamnya. Yang keempat, electronic calendaring. Electronic calendaring adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer yang bersifat khusus di antara aplikasi otomatisasi kantor, di mana dapat menyusun terjadinya komunikasi bukan hanya mengkomunikasikan informasi. Yang kelima, audio conference. Audio conferencing adalah penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Audio conferencing tidak memerlukan komputer dan hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio dua arah. 6. Video conference. Aplikasi video conferencing dilengkapi dengan sinyal audio dan sinyal video. Peralatan televisi digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal audio dan video. Orang yang berada dalam suatu lokasi dapat melihat dan mendengar suara orang yang berada di lokasi lain ketika konferensi dilakukan. 7. Computer conference. Computer conferencing adalah penggunaan jaringan komputer yang memberikan kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Facsimile transmission atau biasa juga disebut dengan fax adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. 9. Video text. Video text merupakan sistem otomatisasi perkantoran yang mana penggunaan komputer untuk memberikan tampilan materi tekstual pada layar. Materi tekstual dapat berbentuk naratif atau tabulasi dan disimpan dalam penyimpanan sekunder pada komputer. Contoh penggunaan aplikasi ini adalah misalkan Microsoft PowerPoint, yaitu aplikasi yang berguna bagi seseorang merencanakan atau membuat presentasi atau semacam slideshow. 10. Image storage and retrieval digunakan dalam pemecahan masalah ketika ia diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan pemahaman masalah. Dokumen yang dilihat dalam bentuk penyimpanan microform yang digunakan untuk mengurangi kebutuhan kertas sampai 97%. 11. Desktop publishing atau DTP. Ini adalah pembuatan output tercetak yang kualitasnya hampir sama dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Sistem desktop publishing terdiri atas mikrokomputer dengan layar yang beresolusi tinggi, printer laser, dan software desktop publishing. Yang C. Pengertian virtual office. Virtual office yaitu satu ruang kerja yang berada di dunia internet, dengan kata lain tak memiliki kantor yang real, di mana seseorang individu bisa merampungkan beberapa pekerjaan yang dibutuhkan untuk melakukan usaha profesional atau pribadi tanpa harus mempunyai fisik tempat usaha. Tujuan virtual office timbul sebagai upaya untuk mewujudkan pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Pengurangan bahkan peniadaan tersebut bertujuan sebagai efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya atau cost reduction. Sebuah kantor virtual dapat memberikan penghematan yang signifikan dan fleksibilitas dibandingkan dengan menyewa ruang kantor tradisional. Karakteristik virtual office: yang pertama, melintas batas, yang B, berbagi sumber daya atau resources, yang C, wilayah yang tersebar, dan D, anggota yang tidak tetap. 4. Komponen-komponen dalam virtual office, yaitu A. Virtual knowledge worker, B. Virtual teamwork, C. Integrated complex network intelligence, D. Complex matrix structure, E. Faster learning organization. 5. Keuntungan virtual office, yaitu diantaranya A. Pengurangan biaya fasilitas, B. Pengurangan biaya peralatan, C. Jaringan komunikasi formal, D. Pengurangan pemberhentian kerja, dan E. Kontribusi sosial. 6. Kerugian atau kelemahan virtual office,
yaitu yang A, rasa tidak memiliki, B, takut kehilangan pekerjaan, C, semangat kerja yang rendah, D, ketegangan dalam keluarga. Demikian tadi pokok pembahasan kita tentang teknologi perkantoran. Ada yang ditanyakan? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA atau voice note. Berikut latihan soal, jawablah pertanyaan berikut di bawah ini dengan jelas dan tepat. Jawaban kalian akan saya tunggu sampai pukul 15 hari ini juga. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Budian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.